kenapa? Iya, nggak usah dekat-dekat. Memang. Males kalau udah kesurupan bareng. Ada kamera nanti sampai lihat. Oh iya, males memang sudah kesurupan bareng, males memang udah. Gak usah dekat-dekat udah, gak usah. Tapi walaupun nggak deket lagi, tapi tetap aja kesurupan. Tetap kesurupan bareng, nggak tahu kenapa itu ya. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Jujun Junaidi di Ngobras, ngobrol bareng anak sekolah. Oke, kali ini kita udah kedatangan satu siswa satu siswa yang bakal ngobrol-ngobrol sama kita. Dia dari mana? Dari Bengkulu dia. Jadi siswa ini apa ya? Ya kalian harus lihat sih. Mungkin nanti terpukau sama ya itulah. Jadi kita ini dia Pia. Oke, ya, saya tahu apa yang di apa benak kalian sekarang. Oh, cantik banget gitu kan. Wede. Halo Pia. Halo. Selamat datang di Ngobras, ngobrol bareng anak sekolah. Pia boleh dikenalin dulu nggak nama kamu siapa gitu, panjangnya gitu, terus kamu asalnya dari mana, terus keluargamu ada berapa, terus apa lagi? Ya udah itu aja ya. Halo, perkenalkan aku Sofia Agustin. Aku berasal dari Bengkulu dan aku 3 bersaudara. Aku anak pertama. Kenapa formal banget ya? Jangan formal, slow, santai. Siap. Ya. Baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Jadinya kayak ini anak SMP yang perkenalan gitu kan. Siswa baru gitu. Perkenalkan nama saya Pia. Saya dari ini ya. Ya. Slow, santuy ya. Oke. Jadi kamu Sophia Anggraeni ya. Sofia Agustin. Sophia. Aku pakai F. Oh iya, Sophia Agustin. Orang Sunda tuh susah bilang F. Oh iya ya. Jadi kalau orang Sunda jadi Sophia. Bukan Sofia. Bukan Sofia, tapi Sophia. Itu kan karena saya orang Sundanya blasteran ya, jadi saya bisa bilang F, Sophia. Ya, asik. Oke, berarti kamu 3 bersaudara. Iya, aku kamu anak pertama. Harusnya anak kedua sih. Harusnya anak 2. Iya, tapi yang pertama udah meninggal. Oh, udah meninggal. Wah, meninggal. Meninggal gitu Wah, maksudnya. parah. Aduh, kakak mau dibilang meninggal. Berarti yang pertama udah meninggal. Iya. Baru kamu lahir gitu. Yang pertama cewek cowok? Cowok. Berarti kamu anak pertama. Perempuan anak pertama. Berarti kamu ada 2 saudara lagi? Iya. Perempuan cowok? Dua-duanya. Dua-duanya? Cewek cowok. Oh, cewek cowok ya berarti. Oke, berarti jadi anak pertama tuh susah loh. Iya, harus jadi tulang punggung keluarga. Tapi kamu siap? Insya Allah siap. Siap apa? Siap jadi tulang punggung keluarga. Oh, siap jadi tulang punggung keluarga ya. Oh, dia nggak kena jebakan pertanyaan. Oke, siap jadi tulang punggung keluarga. Tapi kamu dulu SMP di mana? Di MTS. MTS. Iya. Madrasah Takmiliyah Sanawiyah. Madrasah Sanawiyah. Iya, maksudnya MTS kan Madrasah Iya. Takmiliyah Sanawiyah kan? Iya. Atau Madrasah Tesanawiyah langsung? Sanawiyah. Sanawiyah ya. Oh, Langsung. itu ini apa madrasah yang pengajian biasa gitu, yang ngaji biasa ya kalau Madrasah Takmiliyah. Oke, MTS. Kamu di MTS itu punya teman banyak gak? Enggak juga, ada beberapa. Atau Yang kamu deket. yang dekat? Iya. Tapi kamu gampang temenan sama orang apa enggak? Gampang sih, cuman ada beberapa doang kayak kalau misalnya sefrekuensi ya udah itu aja. Oh, sefrekuensi. Jadi Tapi memang sekarang enggak sih. enggak ya. Sekarang enggak. Nanti Tapi jauh-jauh semua. Oh, jauh-jauh semua. Ya, jadi yang kalau bahas yang sekarang nanti. Nah, oke, di Bengkulu kan. Kamu di Bengkulunya di kotanya atau di kampungnya? Di kampung. Sekolahnya bagus. Kalau dulu sih lumayan, tapi sekarang lebih bagus lagi. Sekarang lebih bagus Ya, lagi. udah 2 tingkat sekarang. Udah 2 tingkat. Oh, berarti tolak ukur sekolah bagus ada bertingkat ya? Iya. Kalau bertingkat tuh sebenarnya lahannya berarti kecil kan? Sedikit lahannya. Iya. Jadinya kelasnya ditingkatin gitu. Kamu pernah balik lagi sana? Belum, kan baru waktu aku kelas 2 ini baru aku tahu udah bertingkat. Oh, baru
Jadi belum balik lagi ke sana sebagai alumni gitu ya. Belum, nanti rencana mau pulang. Oh, ranking berapa Apa? pas MTS? Enggak dapet. Kenapa? Karena banyak orang di kelasnya. Maksudnya satu kelas berapa orang? 30-an. 30. Oh, kelas ini ya, kelas berat ya. 32 mungkin ya. Karena kan satu kelas biasanya ada yang 16, ada yang 32. Terus kamu nggak dapet ranking? Nggak dapet. Oh. Paling belasan kayaknya. Oh, belasan ya. Oh, di sini ranking berapa? Ada 6 kemarin. Oh, 6 ya. Siswanya berapa? 24. 24 ya. Ada kan? Berarti Ada. Di sini ada dapet. siswanya ya. Tapi dapat ranking. Kok bisa ya nggak dapat ranking di kelas dengan jumlahnya 32 orang. Tapi ada yang di ranking. Apa dari kelas 1 sampai kelas 3? Iya, maksudnya di kelas kamu ada yang dapat ranking. Ada. Dari 1 sampai Maksudnya dari 1 sampai 3 atau? enggak, biasanya kan kalau yang kayak gitu tuh di rankingnya dari 1 sampai 10 misalkan itu disebutin rankingnya, sisanya nggak disebutin gitu karena jeblok gitu kan. Ada. Berarti dari 1 sampai 10. Oh, berarti sisanya nggak disebutin. Enggak. Berarti kamu ya di antara 11 atau Iya, mungkin 30 mungkin. Mungkin ada. Mungkin ada ya. Tapi kamu pinter nggak sih sebenarnya? Kalau di sana tuh aku paling pintar PKN dulu. Paling Tapi pinter sekarang PKN? Enggak. Kenapa? Enggak tahu pelajarannya beda. Oh, pelajarannya beda. Emang PKN pinternya kamu apa apa kamu menguasai sejarah Indonesia? Dulu tuh kayak kalau misalnya ulangan tuh tanpa ngeliat buku juga udah gede nih. Oh, tanpa Tapi ngelihat nggak tahu buku nggak ya. dapet ranking. Oh. Emang ulangan PKN ya kalau ini kan kalau pelajaran PKN sebenarnya pelajaran yang diulang-ulang ya. Iya. Maksudnya SMP belajar ini, SMA ketemu lagi gitu. Terus kalau di SMA kan dulu PKN ada yang di ini kan, ada yang sejarah Indonesia dipisahin dari PKN kan, dulu sejarah Indonesia disatuin sama PKN kan? Iya. Wah. Jadi kamu pinternya PKN. Nah, sekarang di sini pinternya apa? Ngibul. Nggak tahu juga kalau di sini bingung. Tapi sukanya sih kayak ngedit gitu. Ngedit ya. Tapi belum bisa. Oh, belum bisa. Sabar ya. Karena kan proses itu. Karena biasanya bisanya habis PKL atau pas masuk ke dunia kerja baru bisa gitu. Jadi kalau kamu nanemnya sekarang ya nggak bisa dong langsung ditanam gitu, langsung dituai gitu kan sekarang. Kamu kenapa sih iya doang? Grogi baru pertama kali. Oh, grogi. Kenapa grogi? Baru bicara kayak gini kan. Baru bicara di kamera ya kan? Iya. Apalagi kameranya 2 lagi. Kameranya nanti ada 3 kameranya, tenang ya. Sponsor sudah masuk ya. Tapi sekarang kan Baktikarya nih lagi sekolah kamu nih SMK Baktikarya lagi membuka pendaftaran siswa baru kan. Tanggal 1 Februari kemarin baru dibuka nih. Nah, kamu ngerekomendasiin nggak sekolah ini ke Bengkulu sana? Ada kok, tadi si Intan katanya ada adeknya yang mau. Oh, ada adeknya. Ya namanya Nova. Nova. Ya, mau masuk sini? Iya kan. Oh, bagus. Kata Intan udah dibilang kayak gini tapi tetap aja mau Oh, kesini. pengen kesini ya tetap. Wah, luar biasa. Ya, bagus lah. Ya, bagus karena Tapi kan harusnya ada cowok lagi sih. oh, ada cowok satu Tapi lagi. nggak tahu kayaknya susah nyarinya. Ya, susah nyari. Tapi kan sebenarnya kalau dari Bengkulu itu kan udah kayak ini ya. Turun temurun ya. Maksudnya kan dulu waktu itu dari si Febri langsung masuk 2 lagi si Rohman sama si Kak Putri, terus masuk kamu sama si Intan. Nah, sekarang mau masuk ada lagi gitu kan. Kan itu kan udah turun temurun gitu. Kayaknya satu keluarga nanti alumni Baktikarya gitu. Jadi kalau misalkan datang ke Baktikarya nanti kalau reuni itu bukan reuni ini, bukan reuni sekolah, tapi reuni tapi ini family gathering gitu kan. Tapi emang bener di Baktikarya tuh ada dulu tuh keluarga Himan. Itu udah dari si Jose turun ke si Priska, si Priska lagi siapa? Si Hana, terus turun lagi ke si Priska, terus turun lagi ke si Nelson, Abia, terus turun lagi. Sampai sekarang tuh ada Banyak sih? banget. Oh, nggak ada ya sekarang keluarga Himan punah. Adanya keluarga Peon sekarang ya. Peon sih ya memang. Ya, saya juga tidak tahu apakah keluarga Peon akan mendominasi Baktikarya atau enggak kan. Tapi kayaknya Peon agak susah ya karena agak di dalam mungkin ya.
Duh, aduh. Nah, kenapa sih kamu tertarik buat sekolah di Jawa? Kemarin kan pilihannya mau SMK di sana atau di sini ya. Tapi memang pengen SMK gitu, bukan SMA. Iya SMK, pengennya TKJ waktu itu. Wah, bodoh Terus sekali TKJ. Ada. Terus kata ibuku kan, itu kamu mau sekolah di Jawa enggak? Kata gitu kan. Aku bilang dalam hati kan, ih pengen banget kan Oh, siapa iya, tahu di iya. kota kan. Oh, iya. Terus saudaraku juga bilang, katanya di sana deket kota kok. Dia bilang kan, Wah. bisa jalan-jalan juga katanya nanti. Ih bagus tuh, aku bilang kan. Ya, aku bilang ke ibuku kan, yaudah mending aku sekolah di Jawa aja kataku kan, daripada sekolah di sini, mana motor lagi, minyak lagi, bensin. Astaga, perhitungan banget ya. Kan sama di sini juga. Bulanan. Mana ada pinjam motor tiap hari, Bah? Terus. Ya, pas itu aku bilang emang dari dulu pengennya sekolah jauh sih, pengen nyoba mandiri juga. Oh, gitu. Tapi Daripada kenapa kamu sebelumnya minatnya ke TKJ? Nggak tahu kan teman-teman juga pengen, kamu mau jurusan apa nanti kalau SMK? TKJ. Oh, Ya udah, TKJ. kan kayak apa sih TKJ itu kayak kan jurusan komputer kan aku suka. Nah, di situ makanya aku pengen TKJ. Oh, Anjujun tuh jurusan TKJ dulu. SMK. TKJ, lulus SMK, nyari kerja nggak kepake. Kok bisa? Karena memang pada akhirnya ya, TKJ kan teknik komputer dan Iya. jaringan. Komputer itu hanya sebatas teori. Kalau ngebongkar pasang orang juga bisa. Anak SD mungkin kalau latihan berkali-kali juga bongkar pasang itu bisa ya. Tapi kalau untuk nyolder ngebenerin gitu kan, terus nyari kerusakannya apa, itu minim sekali kalau di sekolah. Terus jaringan kan kayak Telkom kan tahu kan? Iya. Nah itu kan minimal D3. Jadinya ketika Ang Jujun lulus TKJ, akhirnya ya udah nganggur. Akhirnya dia tukang cuci piring di Bandung. Ya, nah itu ya nggak tahu juga ya. Tapi sayangnya SMK zaman Ang Jujun itu memang sulit untuk menyalurkan siswanya untuk bekerja gitu. Nah, tapi kamu apa? Sekarang gimana? Karena kan kamu dapat jurusan multimedia. Terus kamu tertarik atau sebenarnya ya udahlah terima aja gitu. Iya, terima aja sih. Tapi dulu tuh pengen banget TKJ. Pengen banget ya. Ngelihat itu story WA teman-teman kan pada ituin komputer. Oh, kayak bongkar-bongkar komputer Iya, itu ya. Jadi enak banget. Oh, enak banget. Ya Di sini semoga multimedia. multimedia. Terus kamu gimana sekarang? Ya terima-terima aja kan. Terima-terima aja ya. Udah di sini. Tapi kamu masa nggak pulang story ke teman kamu, guys ini jurusan multimedia nih lebih bagus daripada TKJ gitu kan? balik. Kurang juga punya kontak teman-teman juga. Oh di sana. kurang ya. Tapi kamu apa ya? Kan tadi teman-teman story kan jurusan TKJ, terus kamu jurusan multimedia. Nah kamu seberapa tertariknya kah sekarang gitu ke jurusan multimedia? Lumayan tertarik. Di Tapi di itu kalau aku sih sekarang pengennya fotografi. fotografi. Oke, jadi pengen moto-moto ya. Oh. Pakai apa? Kamera. Oh, pakai kamera. Kamera Kalau HP. ada. Kalau ada kamera asli, kamera Ya, asli. semoga kita dapat kamera ya. Semoga doakan saja jadi Metro Mini bisa menghasilkan kamera. Semoga ya, melahirkan. Makanya konten harus tetap dibuat, saudara. Ya. Nah, oke, ya. Jujun punya game. Apa tuh? Gamenya ini jawab cepat. Ya, jawab cepat. Oke, pertanyaan pertama. Apa pertanyaan pertama? Oke, jangan lihat sana, jangan bocor, jangan tidak dong, tahu. tolong jangan ya. Sekolah kecil belajarnya asik atau sekolah besar belajarnya pasif? Sekolah kecil sih. Sekolah kecil Tapi belajarnya asik. asik. Oke. Terus teman yang beragam atau teman yang seragam? Beragam. Beragam. Oke. Cepat dong. Asrama atau ngekos? Oh, jawab. Asrama. Telat. Jawa atau Bengkulu? Jawa. Kenapa? Kan karena tertarik pengen keluar. Oh, jadi kamu nggak mau tuh pulang dari sini, abis dari Jawa pulang ke Bengkulu terus kerja Ya, di mengabdi di pengen. Bengkulu pengen. Tapi kalau dipilih kalau dikasih pilihan buat tinggal di Jawa atau di Bengkulu, kamu pilih yang mana? Di Bengkulu. Tapi kalau
Kalau disuruh pilih yang kalau di Jawa Barat mending di Jakarta. Oh, mending di Jakarta. Oh. Bocil lu tidak tahu kerasnya hidup. Ini. Oke, lanjut. Kuliah di Jawa atau di Bengkulu? Jawa. Jawa. Tapi kamu mau kuliah? Mau. Kemarin ada ibu suruh katanya kuliah di Bengkulu aja nggak mau. Oh, di Bengkulu ada kampus kan? Ada, tapi aku nggak mau. Kenapa? Nggak mau, pengennya di Jawa aja. Sekalinya jauh-jauh. Jadi memang suka yang jauh-jauh ya. Gak suka yang dekat-dekat. Oke, punya pacar di sekolah atau jomblo selama 3 tahun? Kalau pacar sih buat penyemangat. Buat penyemangat. Ada lagi saudara, pacar untuk penyemangat. Kenapa pacar untuk penyemangat? Oke, ini bagus ini. Kenapa pacar untuk penyemangat? Ya karena kalau misalnya ke itu kan ada yang ngechat itu suruh makan atau ya lebih semangat aja. Lebih semangat aja gitu. Terus jadi kalau diingetin makan itu semangat gitu ya. Semangat. Terus kamu kalau makannya sama sayur gandul gimana? Enggak tahu juga. Tetap semangat ya? Semangat makan nasinya aja. Oh, semangat makan nasinya aja gitu ya. Aduh, kok ada ya yang kenapa sih kamu mikir bahwa punya pacar itu bikin semangat gitu loh? Teman-teman juga bilang gitu katanya. Oh, teman-teman bilang gitu, biar penyemangat ya. Tapi ada apa? Private. Oke, jangan dibongkar di sini saudara, karena habis ini Anda bisa jadi terciduk oleh Bapak Ainur Hidayat. Oke. Lanjut ya. Coba ke atas, Bi. Hidup setelah lulus sekolah kamu mau ngapain? Itu kemarin aku bilang kan pengen kuliah, terus ibu bilang itu kalau pulang nanti langsung tes poluan aja katanya, kan ada saudara juga di sini. Langsung tes poluan. Bahwa aku bilang kan orang belum cukup tingginya, terus di sini emang masih poluan berapa harus tingginya? 162 minimal. Kamu berapa? 156. Emang iya? Iya. Bukannya kamu tinggi ya? Enggak, aku 156. Mungkin naik 1 cm. Oh, jadi kamu disuruh tes poluan gitu ya? Pulang langsung tes poluan dulu kan. Punya berapa duit buat tes poluan? Kata ibu ada pedalang. Oh, ada. Ya maksudnya itu. Punya berapa duit buat bayar orang dalam itu? Kan kalau nanti kamu ketahuan ini tingginya nggak cukup. Mau didepak bingung karena ada orang dalam, mau dimasukin juga nantinya hukum berlaku kan. Tapi kamu gimana jawaban kamu? Bilang pengen kuliah aja dulu, kalau misalnya belum cukup itu tinggi badan gitu. Iya. Terus dia bilang tes poluan aja nanti duitnya ada kok, sapi udah dibeli. Nanti tinggal jual lagi. Astaga, invest ya, bener. Emang orang tua mempersiapkan banget kayaknya masa depan buat kamu ya. Kemarin udah katanya jual mobil lagi buat mobil baru lagi. Oh, terus mobil baru lagi, beli sapi, beli rumah lagi nggak? Enggak. Tanah banyak tanah berarti? Enggak. Tapi ada tanah. Ada sih di Bengkulu. Oh, ada di Bengkulu 1. Sisanya tempat lain ada berarti? Enggak, cuma di Bengkulu aja di kotanya. Oh, cuma di Bengkulu di kota. Iya. Oh, orang tuamu kerja apa? Kalau ibuku tuh kantoran yang di desa. Oh, kantor desa. Ya, kantor desa. Kalau bapakmu? Kalau bapakku tuh kadang-kadang kan nyupir. Kan dia waktu itu punya truk. Jadinya nyupir. Punya truk sendiri. Sekarang udah dijual. Oh, terus sekarang apa kerjanya? Paling sekarang mah ternak dulu, jagain sapi yang. Oh, sapinya ada berapa memang? Mungkin udah ditambah lagi 2 kayaknya, ada 5 kayaknya. Oh, 5 kali 20 juta aja udah 100 juta ya. Kayaknya kalau mau kawin juga harusnya saya beli sapi dari sekarang. Harus sih kayaknya. Harus ya. Beli sapi memang bener, mending beli anaknya dirawat. Karena sapi mahal. Sapi mahal kan? Iya, kalau lagi lebaran nanti. Bener. Berpikiran nih. Kayaknya harus ini beli sapi nih. Dari mana duitnya? Bisa dicari ya. Jadi memang kamu terlahir dari keluarga yang cukup lah ya. Enggak juga sih. Enggak juga. Iya. Enggak juga tuh enggak cukup ya.
kurang. Oh kurang. Masih. Mungkin keluargamu bukan kurang, maksudnya cukup, tapi ya ke kamunya ngedidiknya memang gitu Iya, mungkin. Jadi ya jarang dikasih terlalu besar gitu kan supaya anaknya nggak hambur uang gitu Di kan. SMP juga jarang dikasih. Ya SMP juga jarang dikasih kan tuh kan. Ya mungkin seperti itu metodenya. Tapi itu bagus. Oke, tadi lanjut setelah lulus kan tadi kamu mau ini apa kuliah, jurusan apa kuliah? Akuntansi kayaknya. Akuntansi. Kenapa kamu mau jadi penerus ibumu? Tapi aku belum terlalu memahami apa itu akuntansi. Cuman lagi kayak tertarik aja dulu. Oh, akuntansi ya. Orang dalam di mana lagi? Oh bener dong. Kenapa jurusannya akuntansi dari multimedia? Oh, bener dong. Berarti kan mungkin ada orang dalam di mana lagi? Mungkinkah di kementerian? Mungkin ada orang dalam. Kenapa akuntansi? Kan apa ya? Akuntansi kan hitung-hitung gitu kan, tapi pakai aplikasi. Tapi kenapa tertarik ke akuntansi? Kan kamu di sini multimedia. Nggak tahu kayak sering ngeliat FYP itu kan pada akuntansi gitu. Oh, kuliah-kuliah FYP TikTok. Gitu. Iya. Jadi Oh. kayak baru lihat aja kayak belum terlalu memahami akuntansi. Kamu nonton John LBF ya? Oh gitu, gara-gara FYP TikTok. Jadi memang masa depan tuh kayaknya sekarang ditentukan oleh FYP TikTok ya. Kalau FYP TikToknya semua lato-lato, kemungkinan besar dia jualan lato-lato mungkin ya. Atau kalau FYP TikToknya DBM, semua masak itu diperibet gitu kan. Kamu kebayang gak sih kalau semua orang kayak si DBM itu tuh kayaknya masak kegiatan apapun jadi ribet, nyetir mobil mundur gitu kan. Ya biasanya maju. Aduh. Oke, lanjut. Hobi kamu apa? Poli. Sama bulu tangkis. Nari nggak hobi? Oh, nari juga. Ya kayaknya sih kan kamu lebih sering menari kan daripada olahraga yang lain kan. Bulu tangkis ada kok di Baru sini tadi. Baru tadi kan, baru menyalurkan hobi berarti ya. Oke, ngobrolin belajar di sekolah nih. Nah, sekarang di sini kamu ngerasanya gimana? Kamu belajar di Jawa? Asik. Kalau kan beragam juga. Baru tahu kan apa ada teman-teman yang dari luar, terus beda agama juga. Kalau kemarin dulu tuh aku sebutnya orang Kristen tuh kafir. Oh. Dulu tuh orang pada ngira orang Kristen tuh kafir. Oh, di sana gitu sering dicap gitu ya. Tapi baru sekarang di sini tahu kalau orang Kristen tuh baik. Oh, bukan kafir. Kirain. Tapi baru tahu di sini kalau memang orang Kristen itu benar kafir. Enggak dong. Oh enggak ya, orang Kristen itu baik berarti ya. Bukan kafir berarti. Asik orangnya. Asik ya. Tapi kamu sempat mikir mereka gak baik? Sempat dulu tuh kan pada bilang itu tahu nggak itu Kristen tuh kafir tahu. Emang menurutmu kafir itu apa? Nggak tahu juga, tapi kan orang-orang juga pada bilang kafir orang Kristen. Oh, kamu sempet di ini nggak sama teman-temanmu kayak, oh Pia kamu udah pindah agama belum gitu? Enggak dong. Oh enggak ya, enggak, oke. Jadi emang terjawab ya, jadi anak-anak yang Kristen itu ternyata baik-baik kan gitu. Ya, bukan kafir ya, mungkin dari perspektif Islam ya, yang bukan Islam berarti kafir. Kita juga sebenarnya di mata Kristen adalah orang kafir. Iya, ada juga aku dengar domba-domba yang tersesat. Ya gitu kan kalau mau dibolak-balik kan, tapi kan ya segala hal itu harus dicari sudut pandangnya ini yang lebih positif lah gitu. Baik kan. Nah, udah berapa menit ya? 23 menit. Oke. Kamu ada nggak sih pengalaman yang nggak bisa dilupain gitu? Di mana tuh? Di sekolah. Di sini. Awal datang. Iya. Kaget. Iya. Apa yang membuat kamu kaget? Pas datang tuh kan kita dari sana kan pakai mobil 3 hari. Itu lumayan capek banget, aku nggak bisa tidur sampai nangis di mobil. Astaga. Terus datang kok lewatnya ke hutan, aku bilang kan. Kata saudaraku,
itu deket kota kok di sini lewat hutan, kaget kan. Terus pas nyampe malam-malam tengah malam tuh, terus bertanya kan, ini ke asramanya? Ku bilang di depan ini perbukitan, ku bilang hutan semua isinya. Kaget aja. Mana kotanya ini kan? Terus Kotanya Pangandaran. Ternyata Masih kotanya jauh. Pangandaran, masih jauh ya. Iya. Tapi di sini ibu kota loh sekarang. Iya? Iya, sini ibu kota ini. Ini pusat kota ini sekarang ini. Kota Pangandaran tuh pusatnya di sini loh. Karena pantainya. Jadi teman ini saudaramu nggak bohong sebenarnya. Jadi dia tuh visioner ya, memandang ke depan bahwa nanti Pia pas sekolah di sana itu ada di kota. Karena memang ini sekarang ibu kota. Serius, nggak bohong itu, serius ini ibu kota ini. Cinta Karya nih ibu kota. Ya. Terus asramanya kan gitu. Terus kamu gimana? Ya asramanya ya udahlah terima aja kan. Terus pertama tuh aku ngelihat ada Kak Anita. Aku bilang ke dalam hati, kok ada cowok di sini? Aku bilang kan, kok dia masuk di asrama putri. Terus Kamu emang lihat apanya nyangka dia cowok? kan rambutnya, kan aku baru tahu orang Papua rambutnya kayak gitu. Jadi kayak terus penampilannya juga itu kayak cowok. Ini makanya kan? makanya aku kaget. Dadanya bidang kan? Makanya aku kaget kok Kanita itu cowok di sini. Terus. Pokoknya pas aku lihat, oh cewek ternyata. Kaget aja tiba-tiba ada cowok. Astaga. Terus. Udah tuh pas besoknya ke sekolah ada Pak A juga di pohon kersen. Namanya kersen kan. Waktu itu kamu kan sama si Intan kan ya Iya. berdua ya? Iya. Oh iya bener, orang yang pertama kali datang ke Bakti Karya ya? Iya, Oh, itu iya, kita bener. duluan. Kalian nggak naik pesawat ya? Enggak. Enggak, naik mobil kan, naik bus kan? Enggak naik mobil disewa dari sana. Oh iya bener. Itu bapakku yang supir sama relawan. Ya bener. Sayang banget kan naik pesawat ya. Kata Tapi emang dari Bengkulu tuh suka jalan duluan, gak ngerti. Orang baru mau berangkat ini, oh saya udah di jalan. Si Febri gitu juga, kalau nggak si Arianto, bukan si Arianto, siapa lagi ya? Roman juga gitu kan, udah jalan duluan aja, orang baru mau berangkat gitu kan. Jadinya nggak ikut ini. Lanjut. Terus pas nyampenya ada Mbak Hanik dulu tuh, masih ada Mbak Hanik, terus diajarin Oh buat iya. shibori Oh kemarin. iya ya, dulu tuh kalian pas ada Mbak Hanik ya. Iya. Diajarin shibori, buat bikin shibori. Ada tuh videonya sama Kak Rizal waktu itu. Oh. Di IG-nya. Masih muka masih burik-burik banget. Oh, muka Masih burik ya. dekil. Oh, emang dulu burik dekil ya? Iya, itu Sekarang enggak? Enggak tahu. Mungkin sama aja. Mungkin sama aja ya. Oke, lanjut. Terus disuruh bikin baju dapat satu, terus bapakku bawa bajunya dikasih ke bapakku, suruh bawa. Nggak tahu Jadi, sekarang dipakai apa enggak. First impression kamu apa? Buruk atau bagus sebenarnya? Bagus sih, bagus. Lumayan lah ya. Karena terselamatkan oleh celup-celup itu ya. Celup-celup kain maksudnya. Iya. Kain shibori gitu. Oke. Habis itu kan teman-teman yang lain datang tuh. Makin banyak kan temenmu yang berbeda gitu. Ada yang Papua, ada yang mana lagi? Ambon lah, siapa lah. Nah, terus kamu dulu kan deket banget nih sama si Intan. Nah, sekarang gimana kamu sama teman-teman kamu? Masih ada nggak sih teman yang deket banget sama kamu tapi emang ya bukan yang sedaerah gitu? Nggak ada. Iya. Kenapa? Dulu deket sama Sophie, sekarang enggak. Sekarang enggak. Enggak tahu kenapa. Iya, nggak usah, kalian nggak usah dekat-dekat. Memang. Males kalau udah kesurupan bareng. Ada kamera nanti Sophie lihat. Oh iya, males memang sudah kesurupan bareng, males memang udah. Gak usah dekat-dekat udah, gak usah. Tapi walaupun nggak deket lagi, tapi tetap aja Tetap kesurupan. kesurupan bareng, nggak tahu kenapa itu ya. Aku Sophie juga aneh memang. kok, bisa kalau Sophie kesurupan aku juga ikut. Nggak ngerti juga memang. Ini harusnya ada sesi paranormal experience mengungkap kesurupan Sophie gitu. Ya kan? Jadi nanti pertanyaan pertama, kenapa kamu suka kesurupan gitu kan?
Ya saya nggak tahu kenapa kamu kesurupan bawa-bawa orang. Saya nggak tahu juga kan. Berarti sama si Itis nggak? Apa? Nggak dekat sama si Itis. Lumayan. Lumayan. Cuman nggak terlalu dekat. Paling cerita-cerita aja. Ngumpul-ngumpul. Cerita-cerita. Tapi kamu ada masalah nggak sih di asrama? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Nggak ada juga. Ada sebenarnya tapi nggak mau Ada, dibilang-bilang. Nggak mau. Ya yang ditakutin gini kan asrama ini kan tinggal bareng ya. Terus ya macam-macam si Repa lah. Ternyata memang ada satu hal di mana memang ada beban psikologis yang ditanggung oleh siswa di asrama itu kan, baik itu mungkin kebiasaan baru, terus adaptasi yang nggak bisa terus adaptasi, terus misalkan kasus-kasus yang misalkan pencurian atau apalah yang akhirnya tertuduh semua gitu kan. Nah itu kan beban yang selalu disembunyikan gitu loh. Dan ini yang ditakutkan adalah pada akhirnya jadi bom waktu. Ya. Dan kamu nggak ada ya beban itu ya? Kemarin semenjak sakit itu kan ada sih, nggak tahu tiba-tiba rambut rontok. Siapa, rambut kamu? Aku, iya, banyak banget itu, aku juga kaget. Kok bisanya rambutku rontok, aku bilang. Banyak banget. Iya. Bisa bikin satu rambut lagi nggak itu? Lumayan banyak kan lumayan kemarin banyak. tuh. Aku bungkus pakai plastik tuh, sampai nangis aku sama ibuku. Kok bisa rambutku rontok, aku bilang. Kamu kemanain rambutnya, jual ke Enggak, salon aku enggak? Simpen. Iya. Terus sekarang gimana? Rambutnya udah pendek sekarang, aku potong. Oh. Kenapa Nggak tahu, bisa ini? Tapi nggak tahu penyebabnya apa. Nggak tahu. Oh, jarang keramas mungkin. Sering aku keramas. Seringnya lama ya. Kayaknya memang jarang ya. Sering dong. Sering. 2 hari 3 sekali. kali sehari 2 hari mungkin. sekali. Oh, 2 kali sehari. Gimana sih maksudnya? 2 hari. 2 hari sekali, maksudnya Iya, 2 hari 2 hari sekali. Ya, memang kalau cewek tuh memang agak ribet. Ya, yang kayak gitulah, kalau apalagi kalau misalkan cewek udah kena budug lah apalah itu kan apa ya? Oh, berarti cewek ini nggak bisa jaga kebersihan mungkin. Ya, pandangannya kan bisa gitu kan? Ya kan? Ya, jadi janganlah. Nah, tadi setelah lulus sekolah kamu mau kuliah akuntansi. Tapi kamu pengen kerja jadi apa sih? Kerja masih bingung sekarang. Masih bingung ya? Iya. Ya bentar lagi kan PKL nih. Iya. Kamu pengen PKL di mana? Aninda Loka cuma 3 orang. Oh, Anida Loka 3 orang sekarang? Iya, kemarin aku baru nanya sama Kak Welin. Oh, Anida Loka sekarang 3 orang, Iya, guys. katanya pengen direnovasi dulu biar tahun depan lebih banyak. Oh. Makanya jadi bingung kayaknya pengen 3 orang tuh memang cukup ya. Karena kan kalau keluar 1 tinggal 2 orang. Kan kalau kemarin kan ada berapa kemarin, 10 kah? Kayak 10 kan, keluar 1 masih 9, masih banyak. sekarang nanti kalau keluar 1 sisa 2. Sisa 2 ya. Tapi memang kamu pengen ke Aninda Loka berarti? Pengen, cuman 3 orang nggak tahu dapat apa enggak. Tapi Aninda Loka bagus serius sih. Kalau buat ngembangin skill ya. Iya. Tapi biasanya itu di akhir-akhir kan. Kalau kamu misalkan minat lagi ngembanginnya, kamu balik lagi ke sana gitu. Tapi bagus Aninda Loka serius. Masak TV juga bagus. Iya, TV. nggak tahu ada apa enggak ya. Saung Balong juga bagus itu, yang si Marup itu foto-foto digaji lagi. fotografi ya? Iya, itu fotografi itu. Kan kamu tadi katanya minat Iya. fotografi. Mending di situ digaji lagi, tapi memang harus ada temennya sih. Jangan sendiri. Katanya itu di sana semua cowok. Iya, maksudnya jangan sendiri gitu jadinya. Ya Sama kan? Intan lah. Sama Intan. Sama aja. Yang terakhir nih. Kita tadi ngobrolin apa sih? Yang terakhir nih, pesan untuk pelajar Indonesia. Kan kamu seorang yang merantau nih. Kamu ada pesan gak sih buat pelajar di Indonesia gitu? Semangat Wah, bosan. Sama dong. Jangan semangat dong, yang lain. Tahu aku juga. Ira. Jangan semangat pokoknya. Apa ya? Untuk yang di luar sana belajarnya lebih giatin lagi, belajar mandiri juga. Kan belajar di luar juga buat pengalaman juga. Oke. Udah. Udah. Oh.
Belajar yang lebih giat lagi. Itu definisi lain dari semangat. Oke, itu dia teman-teman dari Sophia Anggraeni. Iya, Sophia Anggraeni. Sophia Agustin dong. Oh iya, maksudnya salah lagi terus salah. Anggraeni siapa sih? itu? Siapa sih Sophia Anggraeni? Oh, itu ada siswa memang dulu tapi dia keluar. Eliminasi dia. Gak masuk 10 besar. Ya, Sophia Agustin, terima kasih Bu telah mau berkunjung ke Ngobras, dan semoga PPDB tahun ini SMK Bakti Karya bisa mendapatkan siswa yang lebih banyak ya. Amin. Jadi kan target tahun ini 32 siswa. Jadi teman-teman Pangandaran yang memang masih kebingungan milih sekolah seperti apa, nah mending ke Bakti Karya aja. Ya. Karena di Bakti Karya itu seru, ya. Seru terus. Kayaknya Bakti Karya mau pembangunan deh. Itu spoiler aja ya. Kayaknya Bakti Karya mau pembangunan deh. Tapi nggak tahu kapan memang. Ya tolong Pak Bupati. Dari dulu itu. 2M-nya dipercepat, 2M-nya dipercepat. Asik. Jadi podcast ini kalau ada yang nonton sampai akhir kayaknya sindiran gitu. Aduh. Ya terima kasih Sophia udah orang Sunda wajar ya. Sophia udah mau datang ke Ngobras, terima kasih udah berbagi ceritanya. Sampai jumpa di Ngobras minggu depan dengan narasumber yang baru. Kayaknya minggu depan kita akan bersama perempuan lagi ya. Dan lucu juga. Harusnya lucu sih yang ini sih. dia spesial gitu. Spesial ya. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Saya Jun Junaidi, Sophia Agustin. Sampai jumpa.